Pernahkah kita merasa sudah terlalu lelah untuk menghadapi sakit ataupun cobaan yang datang bertubi-tubi? Bahkan kita sampai kepada titik kehilangan pengharapan dan hati kita bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Kita akan menyaksikan sebuah kisah tentang seorang wanita bernama Ade Dame yang telah menjalani operasi ginjal sebanyak 8 kali. Bahkan salah satu operasinya menggantikan kantong empedu dengan logam. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tahun 2023 kemarin, tepatnya bulan Maret, perut saya tertusuk sakit nyeri dan itu tidak bisa sama sekali berjalan. Saya muntah sampai 10 kali. Muntah sampai 10 kali, saya bertahan. Saya pikir ini karena entah itu asam lambung atau masuk angin. Tapi nyatanya masih terus berulang. Akhirnya saya memutuskan untuk berangkat ke rumah sakit. Dan dokter mengatakan bahwa ada batu ginjal di ginjal saya. Dokter langsung memvonis saya harus dioperasi pemasangan selang di ginjal. Dan pemasangan selang di ginjal itu saya lalui 2 atau 3 bulan sekali harus diganti. Nah, tepat tanggal 23 Juni ada batu empedu dan kantong empedu saya ada polip atau tumor stadium 1. Udah ada kebocoran di kantong empedu saya. Dokter memutuskan segera dioperasi, diangkat kantong empedunya. Karena kalau tidak ini akan pecah dan akan mengenakan organ-organ tubuh semua. Kantong empedu itu sudah bocor dan sudah kena flek liver pada liver saya, flek, ada pembengkakan di liver. Lepas dari kantong empedu, dokter menanam 3 kawat di dalam tubuh saya permanen seumur hidup. Itu untuk menjepit liver, tidak ada kebocoran pada liver. Hingga sampai pada operasi yang ke-7. Pada saat operasi yang ke-7 itu benar-benar saya down sekali. Sampai badan itu saya penuh dengan air, sudah membengkak. Karena ginjal saya sudah besar, uretra saya itu sudah kecil, sudah menyempit. Makanya dokter menyarankan harus pasang selang yang berulang-ulang, lepas pasang. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya udah gak kuat. Tuhan cabut deh nyawa saya. Saya udah angkat tangan. Saya tidak kuat mengalami penderitaan berulang-ulang. Cabut pasang selang. Batu yang ada tapi tidak diketahui oleh dokter. Saya bilang, Tuhan, cabut nyawa saya. Tapi di saat momen itulah Tuhan memberi kekuatan kepada saya. Ada sebuah kalimat yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya berjalan sendirian dalam lembah air mata. Disitulah ada kekuatan buat saya. Ada seorang ibu yang sangat memiliki hati yang mulia. Dan dia digerakkan hatinya Tuhan membawa saya, kamu pergi ke Penang. Saya tidak kenal. Nah, disitulah Tuhan beracara. Saya berangkat ke Penang bersama ibu. Dokter bilang jika ada usus yang bermasalah akan dioperasi. Dokter urologi mengatakan bahwa ada kerak di ginjal, bukan batu di ginjal. Tanggal 11 Juni itu saya berperang dengan maut. Tensi darah saya rendah, sangat rendah sekali. Dan temperatur tubuh saya 41, 37. Demam saya tinggi. Dan kondisi saya sudah ngaco. Saya tuh bergumul dengan maut. Ketika saat masuk ruang operasi, temperatur saya 36 suhunya. Dan ketika masuk ruang operasi itu, dokter juga mengatakan harus segera dioperasi karena infeksi sudah menjalar ke jantung. Kalau tidak segera dituntaskan, saya lewat.
rasa takut kematian itu ada. Saya seperti melihat kiri kanan saya ada para malaikat, di depan saya itu penuh para malaikat, samping kiri dokter itu di sini saya merasakan bahwa Tuhan ada. Bahwa Tuhan menolong di operasi yang terakhir. Di operasi terakhir inilah saya bilang, Tuhan, adik harus menang. Adik Damai harus menang. Saya harus menang. Dan puji Tuhan, operasi ini adalah operasi yang terakhir. Saya bisa lepas selang. Saya tidak menderita dengan penyakit batu ginjal yang dikatakan dokter. Itu hanya kerak. Dan saya bersyukur tanggal 14 Juni adalah hari kemerdekaan saya, melepas selang. Puji Tuhan sampai sekarang saya bisa berjalan dengan baik. Tidak ada keluhan, tidak ada rasa nyeri lagi. Apapun penyakit yang ada dalam tubuh teman-teman semua, ingat bahwa hati yang gembira adalah obat. Firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Gembirakan hatimu, serahkan sama Tuhan, bahwa Tuhan turut campur tangan di dalam permasalahan penyakit atau apapun yang kamu derita. Tuhan Yesus bisa menolong seorang adik Damai. Tuhan Yesus pun bisa menolong teman-teman semua. Di tengah situasi yang sepertinya tidak ada harapan, seringkali justru kita diingatkan bahwa harapan kita satu-satunya hanyalah Tuhan. Dan Dia punya rencana yang terbaik bagi hidup kita. Namun jika hari ini kamu sedang mengalami sakit penyakit yang begitu berat dan kamu rindu untuk didoakan, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Dan jangan lupa untuk kamu subscribe dan follow semua sosial media Solusi, karena akan banyak kisah yang inspiratif dan memberkati kamu semua.